Hai teman-teman semua, balik lagi sama Ray di sini dan alhamdulillah ternyata hari ini bisa ngetek lagi setelah kemarin ngetek di nggak di kosan ya kemarin ya, cuman kayak lebih bagus aja gitu gue rasa karena dia emang di studio jadi dinding-dindingnya tuh dipakein peredam gitu. Peredamnya sih nggak yang kayak youtuber atau apa gitu yang pakai busa runcing-runcing bagus kayak gitu kan. Ini kayak cuman yang karpet gitu doang tapi ditempel ke dinding semuanya, kayak udah lebih proper. Ada mixernya juga, ada komputernya, ada micnya juga bagus, ada tempat digagangnya micnya juga. Cuman kemarin ya mungkin gara-gara baru for the first time ke sana, terus juga apa ya, mungkin guanya juga belum tahu, nanti kan harus nyesuaiin lagi, butuh oh nih nyetingnya kayak gini, cara makainya kayak gini kan. Kayak gue kalau udah di situ mantapnya kalau udah punya kamera deh, kalau udah ada kamera gitu ya. Cuman gue kayaknya masih malu deh kalau misalnya mau ngetek nih ngomong tapi masih apa namanya tuh, masih malu gitu kalau ada kameranya gitu kan. Anaknya nggak pede-pede banget gitu sih. Setelah kemarin teman-teman kita ngomongin tentang yang viral di Twitter tuh, ada salah satu polwan yang menikahi ASN atau mungkin bisa bilang PNS kali ya. Cuman Mbak Sucinya itu kan bikin tweetnya katanya layangan putus versi ASN. Nah sekarang kira-kira ada apa lagi sih yang wow lagi? Kayak semalam tuh gue nonton Chelsea lawan Leeds. Keren ya bisa menang Chelsea 3-0 walaupun di babak pertama kayak masih di menit awal gitu. Pemain Leeds itu harus kena kartu merah gitu, si Daniel James. Emang Daniel James nih suka, pas gue baca-baca lagi lihat-lihat, emang dia sering atau rawan dapat kartu merah ya. Dia nekelnya juga serem sih ke Mateo Kovacic, sampai setelah di tackle udah nggak lanjut main lagi, langsung dibawa sama PCO-nya Chelsea gitu. Semoga nggak cedera panjang atau mungkin bisa main ketika dia dibutuhin buat lawan Liverpool nanti. Lawan Liverpool final Piala FA hari Sabtu jam 11 kurang deh, setengah 11 apa jam 11 kurang 15 malam gitu. Pasti gue mau nonton, jangan sampai Chelsea kalah ya nanti. Dua kali lawan Liverpool kalah, nanti gue diceng-cengin sama fansnya Liverpool kan abis ya. Jadi mendingan kita menang terus nanti Liverpool kalah di UCL, nah IPL juga nggak dapat piala, jadi musim ini cuma dapat piala Ciki. Terus ada apa lagi nih? Oh iya, ini nih. Kan kemarin gue sempat buka Line Today juga ya. Nah ini ada rumor yang dibilang katanya bapaknya Atta Halilintar ini adalah penganut ajaran sesat gitu. Jadi ya ada kayak foto-foto yang lamanya gitu dia sama perkumpulannya gitu, kayak tiba-tiba kenapa bisa keluar gitu kan, bisa leak gitu, keluar bocor gitu, apa emang ya bener ajaran sesat atau enggak gitu kan. Cuman ini ternyata artikelnya agak banyak gitu, kayak lagi trending di Line Today. Nah ini gue baca ya dari indozone.id, judulnya kayak gini: Ayah Atta Halilintar diisukan ikut aliran sesat. Netizen berkata gara-gara ini takut ke Indonesia. Nah ini gue nggak tahu nih, ini mungkin emang kayak lagi umroh gitu ya ke Mekah atau gimana. Cuman kalau misalnya lu bener gitu, maksudnya kalau lu nggak salah ya udah nggak usah takut, kan kayak gitu ya. Kalau misalnya oke, iya dulu gue ajaran sesat, nah cuman sekarang gue udah back lagi normal gitu, ahli sunnah wal jamaah. Dulu ya ajaran sesat karena masih muda atau gimana gitu, ya udah nggak usah takut salah gitu. Dengan menurut gue ya, dengan cara penyampaian yang bagus gitu, public speaking yang bagus tuh bisa di counter gitu. Dengan mungkin ini ya isunya ada yang pengen ngejatuhin Atanya sendiri atau emang mau ngejatuhin si bapaknya karena mungkin bapaknya bisnisnya banyak atau gimana gitu kan. Cuman bilang aja oh ya itu mah zaman dulu waktu masih muda atau gimana gitu kan, masih gampang lah terpengaruh orang gitu ya, walaupun sekarang masih gampang juga gitu. Cuman ya sekarang udah enggak, udah balik lagi normal. Toh ini juga habis umroh kan umroh kan sunnah nabi, ya udah ahli sunnah wal jamaah lah, nah gitu bilangnya aja. Ini sampai ada yang nge-tweet di Twitter, akunnya apa gitu gua nggak mau bacain, cuman nih muka bapaknya Atta ada di sebuah buku judulnya Pengembara Sang Duta Halilintar Muhammad Jundullah gitu.
gue nggak tahu, nggak baca, gue cuma lihat gambar ini doang. Terus ini kayak ada sebuah thread gitu di Kaskus atau apa ya ini ya, gue nggak mau baca deh, ntar terlalu kompleks, ntar salah gitu. Gue cuma lihat apa ini gambar aja gitu ya. Next ada another news apa lagi. Oh ini kemarin setelah viral di mana salah satu pebulu tangkis muda Indonesia umur masih 19 tahun, dia kayak di peringkat 300-an gitu. Ternyata di ajang Uber kemarin ini berhasil ngalahin peringkat 1 tunggal putri dunia gitu. Wah gila, keren. Terus langsung viral, diusut punya usut, oh ini kok bisa kayak gini, apa gara-gara latihan atau gara-gara gen. Wah ternyata pas dilihat selain emang latihan dan pelatih atau coachnya, ternyata gennya juga bagus gitu. Nyokap bokapnya dulu adalah mantan pebulu tangkis Indonesia gitu, atlet juga kan, udah menang beberapa ajang gitu. Gue nggak tahu ajangnya apa aja, cuman ini lewat gitu kemarin di TikTok gitu. Bapaknya pernah menduduki peringkat 1 dunia, nyokapnya juga pernah gitu. Kalau bokapnya itu di cabang tunggal, sedangkan kalau nyokapnya itu di ganda gitu, ganda wanita kalau nggak ganda campuran gitu. Nah lawannya yang peringkat 1 dunia ini ada namanya Akane Yamaguchi. Jadi kemarin setelah dikalahin sama Bilkis, akhirnya kan tanding lagi nih, entah lawan negara mana gitu, apa peringkat 3 atau gimana gitu. Nah ternyata dia ini dari beritanya jpnn.com, selesai dibikin malu Bilkis, Akane Yamaguchi libas ratu bulu tangkis Taiwan. Oh jadi yang bergelar ratu bulu tangkis Thailand ya, berarti kayaknya ini cewek asal Taiwan. Daripada sebelumnya pendahulunya dia paling jago kayaknya main bulu tangkisnya buat tunggal putri gitu. Terus malah ini ada beritanya lagi dari CNN Indonesia. Ini kalau Bilkis kan next to another stage gitu kan ya. Nah harus kalah, sangat disayangkan, dan Indonesia tersingkir dari Uber Cup 2022 gitu. Ini beritanya dari CNN Indonesia. Kalau menurut gue sih nggak apa-apa ya. Oke, perjalanan lu masih panjang, umur lu masih 19 tahun. Mungkin ini juga dia kena pressure gitu loh. Mungkin ada salah sedikit juga dari kitanya juga kali ya. Gara-gara viral, kitanya berharap banyak. Wah gila udah bisa ngalahin peringkat 1 nih ya. Berarti nanti bisa di juara-juara. Namanya masih umur 19 gitu kan. Masih mentalnya belum stabil atau gimana. Akhirnya ya udah deh, kalau sekarang kalah ya udah wajar gitu. Ada salah kitanya juga gitu, jangan salahin atletnya sendiri juga. Atau ininya kalah di sekarang tapi nanti buat ajang-ajang berikutnya dia bakal bisa menang. Wah malah bakal greatest all of time gitu dari Indonesia. Semoga ya, karena dari gennya aja bagus, terus dilatih sama pelatnas Indonesia kan juga bagus tuh kan, yang kayak coachnya itu melegenda tuh kalau nggak salah. Yang kemarin coachnya aja kayak udah ditawarin ayo ngelatih Singapura aja, ngelatih Malaysia atau apa gitu, pindah ke warga negaraan, tapi dia nggak mau, tetap mau ngelatih Indonesia. Apa sih, coach Naga kalau nggak salah. Keren berarti ya coach dari Indonesia sendiri. Gue sih berharap nih Bilkisnya nanti ke depannya bisa sukses, karena dia terbukti umur 19 tahun bisa ngalahin peringkat 1 dunia. Dia gennya bagus juga, terus pelatih coach Indonesia juga bagus gitu. Tinggal ke depannya semoga jalannya lancar, kita berdoa, dan jangan ngasih pressure lebih juga, jangan berharap lebih, biar Bilkisnya santai juga. Yang penting kita doain semoga si Bilkisnya ini bisa jadi greatest all of time. Wih, good. Gue nih baru tahu arti GOAT aja, langsung gue pakai terus ya, greatest of all time. Lo gila, keren banget ya. Terus another news nih dari Tribute Style. Sorry ya teman-teman kalau misalnya tiba-tiba gue kayak ada sedikit pilek atau gimana. Ini gue karena di tempat gue lagi panas banget, gue langsung minum es batu kan. Ternyata minum es batu jadi agak pilek sedikit ya, sorry ya. Agak nggak tahu nih kenapa agak lemes gitu, apa mungkin karena belum makan. Padahal tadi pagi gue langsung makan loh, dibuatin adik gue makanan. Atau mungkin gara-gara masih ada efek kemarin vaksin Moderna gitu. Walaupun menurut gue badan gue udah fit dari hari sebelumnya gitu.
Next dari Tribun Style ini ada isu nih, ini judulnya gue bacain ya, ini dikabarkan. Nah itu kan masih isu ya, belum faktanya. Dikabarkan sudah lamar Mahalini, ternyata Rizky Febian tak didampingi keluarga. Ini alasan Sule. Wah, gokil ya Rizky Febian ya, bukan seniat, maksud gue dia berani loh gitu. Gue ya masih kayak gue belum sepede itu gitu kalau mau ngelamar cewek, apalagi nggak bawa orang tua gitu. Ini mungkin yang kayak lamarnya dia apa yang ke Mahalini doang atau udah ke keluarganya gitu. Cuman kalau gue udah misalnya gue settle Rizky Febian gitu ya, mungkin gue bisa pede lah gitu ya. Cuman kalau sekarang masih belum pede lah. Gue doain yang terbaik aja. Mahalini kalau masih mau mikir-mikir lagi, Ray masih open gitu ya. Gokil sih Mahalini nih, apa ya, bener-bener cantik wanita Indonesia seutuhnya gitu. Mungkin gue bisa bilang nih dia mengikuti jejak Dian Sastro gitu kan, kecantikan Indonesia seutuhnya gitu. Terus another news masih dari Line Today nih, dari suara.com sekarang. Jadi ini viral juga. Jadi ada seorang pemudik yang dia habis mudik gitu, terus dia langsung ngebeberin di TikToknya dia, kira-kira dia habis duit berapa cuman buat mudik ya. Ini gara-gara orang kemarin udah nggak mudik 2 tahun, akhirnya sekarang maksalah buat mudik gitu kan. Nah untuk kesempatan ini pasti banyak juga yang nyari untung atau apa gitu. Katanya dia tuh bisa habis sampai 20 juta buat sekali mudik gitu. Buat apa aja? Ini dia dikasih nih, ada beberapa poin ya, ada 9 poin apa. Pertama buat e-tol, bensin, terus ada biaya lain-lainnya kayak parkir, paogah, toilet gitu. Terus ada, ini berarti dia nggak nyebrang pulau nih, masih di Jawa juga karena nggak ada ini, nggak ada ongkos penyeberangan kapal gitu. Hampers yang dibawa buat keluarga di kampung, terus juga konsumsi selama perjalanan dan jajan-jajan perbekalan gitu. Terus biaya hotel kalau misalnya nginep di tiap beda-beda kota. Terus biaya operasional yang lain, konsumsi katanya adalah ranah yang paling banyak habisin duitnya. Terus mesti pegang 20 juta untuk semuanya. Nggak pegang segitu nggak bakal berani nginep, apalagi mampir-mampir ke saudara. Gokil ya. Tapi ya syukurlah, anggap aja itu kita beramal ke sesama yang lain gitu kan. Berarti membuat perekonomian di daerah itu berputar kan uangnya kan. Jadi kayak wah ada uang masuk nih buat di provinsi ini gitu. Cuman yang keterlaluan kalau misalnya kayak di mana tuh ya, di Malioboro atau apa gitu, pas dilihat es teh harganya 25.000 gitu, padahal makannya di pecel lele lesehan gitu. Pesan pecel lele ayam, wah 45.000, nasi tambah 10.000 satunya. Wah itu gokil sih itu benar-benar kayak lu ditembak mati. Makanya orang ada bilang kalau mau makan atau apa, kalau lu jadi turis tuh ditanya dulu sebelum main ngambil gitu. Atau lu emang pas pergi dan dandannya jangan turis, lu perginya sama warlock juga gitu, misalnya sama temen lu yang emang daerah sana. Misalnya kalau lu jangan di Jogja gitu kan, temen lu yang ternyata emang kuliah di Jogja, pergi bareng dong gitu kan. Kan lu enak cuma tinggal bayarin dia doang dan pahala lagi kan, nggak dikuras kayak tadi gitu. Itu dikuras sih kalau misalnya di Malioboro, dikuras kayak gitu anjing duit itu semua. Terus ini tadi kalau dari Rizky Febian, ini adalah dari Sulenya ya. Ini gue baca dari grid.id, masih dari Line Today. Katanya setahun tak ada program televisi, komedian Sule kembali dipercaya isi 2 program sekaligus. Wih gila. Ini kemarin ya mungkin orang TV-nya atau gimananya gitu kan, akhirnya nggak pakai Sule lagi ya, mungkin mau cari pakem baru atau gimana. Nah tapi gara-gara menurut gue ya Sulenya sendiri dia berskill gitu ya, emang lucu, cara ngelawaknya itu bagus gitu ya, cara ngekillernya atau nge-assistnya itu juga bagus gitu. Terbukti kayak dia mau nge-up anaknya si Injan aja dia rela buat kayak diketawain apa dihina-hina gitu, dan dia nge-assistnya itu bagus gitu. Gue mah nggak kepikiran kalau mau nge-assist kayak gitu, atau bakal bisa selogowo itu nge-assist buat anaknya supaya anaknya bisa viral atau misalnya bisa ke-up mainnya bagus gitu. Nah dari di situ kan bisa dilihat ya, makanya waktu emang dia setahun mungkin nggak di televisi, oke, dia biar nggak tumpul banget, akhirnya tetap stay coba di YouTube gitu. Nah di YouTube-nya juga
mungkin belajar lagi dari yang misalnya nih nggak ada ini di TV sebelumnya nggak ada nih, ini cuma ada di YouTube, coba belajar gitu ya. Keren sih orang-orang kayak gini tuh, emang yang punya kualitas sendiri, jadi punya skill sendiri yang orang lain nggak punya, jadi nggak bakal habis gitu. Jadi istilahnya kayak Ariel nah tuh, walaupun udah di penjara atau misalnya bandnya ganti nama atau gimana, ini gara-gara orang punya skill gitu ya, bikin lagu bagus, emang orangnya perfeksionis, jadi semuanya harus dibikin sampai bagus, kalau nggak jangan dirilis gitu kan. Alhasil ya sekarang tetap bisa bangkit lagi gitu, walaupun kemarin sempat di penjara atau gimana. Makanya gokil sih, gue pengen mencoba jadi orang kayak gitu, yang punya skill sendiri yang orang lain gak punya, yang tidak tergantikan, yang skillnya itu pasti bakal dipakai kemana aja. Is good gitu. Semoga ya Realzil bisa jadi kayak gitu ya, kayak Ariel, kayak Sule. Wah gila gokil. Terus ini nih terakhir ada Line Today yang gue lihat nih. Ini sih kayak di ranah politik gitu ya. Jadi Ruhut Sitompul itu ngekritik soal postingannya Anies Baswedan, di mana Anies mungkin ke Papua atau gimana gitu, dia lagi pakai baju adat Papua gitu. Nah, di sini judulnya dari Republikawan adalah Ruhut Sitompul dinilai rasis usai posting foto meme Anies pakai baju adat Papua gitu. Gue ya kalau jadi Anies mungkin gue nggak bakal pede gitu kalau mau pakai baju adat Papua gitu. Kalau misalnya badan gue nggak bagus atau gimana, bukan badan Pak Anies nggak bagus gitu ya, emang sebenarnya nggak bagus gitu. Toh kalau misalnya nih kita ya Pak, ini nanti emang harus banget pakai baju adat Papua nih, oke berarti 2 bulan sebelumnya minimal rutin buat workout gitu, minimal kayak bersih gitu. Ini masa gue ngeliat Pak Anies bisa Wolverine banget nih. Pasti ini kalau ada tim ininya gitu ya, tim apa ya, tim panitia sosialnya apa pansosnya atau gue sih pasti kalau misalnya ini tetap harus gue tutupin pakai baju gitu, mungkin kaos daleman atau apa gitu, bilang ya menutup aurat atau gimana gitu. Cuman ya shout out lah ya buat Pak Anies gitu, yang emang mau mencoba pakai baju adat Papua gitu kan, entah ini emang untuk acaranya, keberlangsungan acaranya, or emang buat satu dan lain hal gitu ya. Oke lah. Kalau gue sih nggak sepede itu sih gue. Terus kira-kira ada apa lagi nih? Bila kita udah berbicara 18 menit, cuman gue masih semangat gue belum ngumpul nih. Ini gue lagi nge-scroll Instagram ya, tiba-tiba keluar postingan Creative Fox nih. Ini yang kayak Creative Fox, kayak dia ngeposting layarnya putih terus dikasih copyright Creative Fox 2022 hashtag apa gitu, terus sama tulisan gede gitu. Jadi kayak ini kayak mentionan di tweet gitu, cuman nih dia taruh di posting di feed Instagram gitu. Lo mau pacaran apa main bola? Question mark. Kok jadiin anak orang cadangan gitu. Gokil. Terus ada rumor dari sepak bola, katanya Frankie De Jong ini bakal transfer ke MU, apalagi MU udah official next season bakal dilatih sama former manajernya dari Frankie De Jong, yaitu Erik ten Hag. Masih gokil ya, ada Erik ten Hag, terus ada KDB juga, Kevin The Big ya Pak, gue lupa lagi namanya. Terus nggak tahu sih, gue semoga MU jangan cepet-cepet bagusnya lagi deh, tetap nge-troll lagi buat 3 minggu gitu, 3 season gitu. Wow, mahal ini akan tampil di Gratians Kemang 19 Mei 2022. Ih gila, gokil sih ini. Terus ini ada kisah sad moment juga ya, apalagi yang buat kerja di industri media gitu. Wartawan Al Jazeera tewas ditembak saat liput serangan Israel memicu kecaman global. Ini baru giliran dia mati baru bisa ini ya. Terus another rencana, another plan atau isu nih,
Katanya pegawai negeri sipil siap-siap kerja dengan gaya baru gitu, WFA. Apa sih WFA? Work from everywhere, alias lu bisa kerja di mana aja asal kerjaan lu kelar gitu kali ya. Menurut gua hanya nih, lu bikin peraturan seenak lu gitu ya, lu kerja juga seenak lu gitu. Sekarang aja kalau kerjaan jadi PNS aja tunjangannya enak, ada gajinya UMR, terus ada tunjangan itu juga ya, apa kalau udah pensiun, kerjaannya juga nggak berat gitu, terus lu nggak bisa dipecat juga kalau PNS. Kayak misalnya kemarin Ahok pengen mencat PNS tuh, entah nggak bisa, jadi malah PNS-nya ditransfer gitu, entah kemana atau kemana gitu. Oh, ini mau kerja lagi work from anywhere ya. Kadang masuknya aja nggak jam 8 teng, kadang pulangnya juga nggak jam 5 tenggo gitu kan. Tapi sekarang mau dibikin from anywhere gitu, gue nggak tahu sih. Ini cuman sekilas apa yang gue tahu aja ya, yang dilihat gitu, yang komen-komen netizen dengan isu ini gitu kan. Gue udah lihat ya apa komen-komennya itu ya. Ya semoga bisa jadi gebrakan baru, bisa jadi budaya baru. Yang penting walaupun kayak gini, seharusnya pelayanan atau kinerjanya bisa lebih baik lagi karena dimudahkan ya. Jadi lu nggak perlu macet-macetan atau kayak gimana, enak gitu kan. Ini nilai plusnya paling itu ya, jadi Jakarta bisa bebas macet lagi gitu pagi-pagi ya. Good, inovasi, tinggal eksekusinya aja ya. Jangan sampai ada kepentingan di belakangnya seperti itu loh. Terus Allah, ada apa nih? Coba. Oke, di Inter Milan menang Coppa Italia lawan Juventus 3-2 atau 3-1 gitu. Perisic jadi man of the match-nya atau gimana. Ini Perisic ini menurut gua pemainnya apa makin tua makin bagus gitu. Dia underrated juga gitu. Kemarin sempat dipinjam ke Munchen, wah Munchen jadi menang champion gitu. Itu ada berkatnya dia juga, kalau nggak salah dia super sub atau dia ngasih assist gitu ya. Terus juga buktinya zaman dulu aja Mourinho itu sebenarnya mau ngebeli dia gitu buat datang ke MU waktu Mourinho ngelatih MU, cuman ternyata dianya yang nggak mau gitu. Sebenarnya underrated aja, sebenarnya skillful, bagus nih, mungkin dia setara Modric gitu gue bilang, cuman nggak kelihatan aja gitu, mungkin karena dia mainnya di Inter atau gimana gitu. Toh kemarin aja dia bisa ngebuat Bayern Munchen main sampai final Champions League, menang lagi kan, gokil. Terus ini ada viral juga nih, sosok viral dosen ter-YouTube Fakultas MIPA ITB, Aleams Bara. Penghargaan ini adalah bonus katanya dia gitu. Jadi ini kayak dosen milenial gitu ya, memanfaatkan YouTube atau yang lainnya gitu sambil dia ngajar gitu. Mungkin waktu dia lagi ujian atau lewat Zoom, nah itu di live streaming juga di YouTube gitu. Jadi mungkin dia nggak bisa ngeliat satu-satu, akhirnya diliatin deh sama yang streamer YouTube-nya dia, Pak itu Pak yang sini nyontek tuh Pak gitu. Bisa ya. Gokil sih. Terus ada apa lagi? Oh nih, ini gue baca dari froyonion.com ya. Ini kasus Johnny Depp, katanya adalah contoh nyentrik tentang apa yang harus cowok lakukan kalau jadi korban KDRT gitu. Ini juga menepis stereotip kalau misalnya yang jadi korban KDRT itu selalu adalah seorang wanita gitu atau sang istri gitu. Dan enggak. Sebelum persidangan yang viral sekarang ini, sebelumnya orang-orang pada ngecam Johnny Depp kalau dia yang ngelakuin KDRT gitu, karena stereotipnya pasti cewek yang jadi korban. Nyatanya enggak. Ini mungkin sama aja kayak mungkin ya bisa dibilang selingkuh gitu. Ini stereotip dimana lu kalau yang selingkuh itu selalu cowok gitu, padahal cewek juga bisa selingkuh. Terus ada juga bilang kalau Gemini ini tukang selingkuh atau misalnya mainin cewek atau gimana gitu, padahal mungkin enggak juga gitu kan. Terus udah berapa menit ya?
apa gue sudahkan aja nih, karena udah mungkin udah kurang, udah sih udah 20 menit 24 menit sih. Ya udah deh, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Nggak tahu nih gue kenapa lemes ya, apa belum makan gitu, apa sekarang gue makan dulu, kurang tahu deh. Ini udah mau sekitar jam 4 juga. Gue biasa kalau mau jam 4 adalah mau jogging gitu, mau lari. Biasanya gue kalau emang badan gak enak ya, kemarin habis vaksin, ternyata habis vaksin gue pagi, sore gue tetap lari gitu. Nah tapi lari nggak jauh-jauh banget, kayak cuma 3 kilo gitu. Nah tapi kalau kayak emang lagi pengen set the goal banget, gue bisa, pokoknya gue harus lari lebih dari 10 kilo gitu. Thank you teman-teman yang udah dengerin, yang udah komen, yang udah support, yang udah DM juga, udah ngobrol-ngobrol. Tetap doain gue, semoga gue bisa konsisten ke depannya, bisa sehari satu ya, nggak berhenti di tengah jalan aja, tetap rajin walaupun mungkin pendengarnya nggak sebanyak atau nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Cuman yang penting adalah konsisten gitu, yang konsistennya itu yang harus kita bisa. Oke? Thank you so much semua teman-teman, semoga pada sehat semua. Thank you guys, bye bye, have a nice day everyone.